Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiati Salim dengan NIM 1904010174 dari kelas EKIS 4F. Saya akan mereview ulang materi tentang fungsi dan peranan uang dalam perekonomian sebagai UAS dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Pengertian uang. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat berupa barang yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter, kemudian uang komoditi, dan dalam perkembangannya, kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Fungsi uang dalam perekonomian. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. 1. Uang sebagai alat tukar menukar. 2. Uang sebagai aturan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda. 4. Uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan. Jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit, yaitu uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat likuid yang lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah 1. Uang primer. 2. Full bodies money atau uang penuh. Yang ketiga, token money. Peranan uang dalam perekonomian. Dalam pasar uang, permintaan dan penawaran uang harus ada posisi keseimbangan, di mana tidak ada kekurangan maupun kelebihan uang. Akan mengakibatkan turunnya tingkat suku bunga. Jika sebaliknya, maka suku bunga akan naik. Jadi tingkat suku bunga cenderung berubah-ubah, tergantung pada mekanisme pasar atau jika uang beredar terlalu banyak, maka akan mempengaruhi harga yang cenderung meninggi. Sebaliknya, jika uang tersebut sedikit, maka perekonomian cenderung seret. Hal ini dapat ditinjau dari dua sisi. Pertama, sektor real, barang dan jasa, dari sektor moneter uang. Uang dalam sektor real ini sangat bersih, di mana secara nyata suku bunga rendah akan lebih menggairahkan perekonomian karena kebijakan otoritas moneter, sehingga lebih dapat menggerakkan kegiatan produksi dan investasi. Jika terjadi sebaliknya, maka kegiatan produksi dan investasi cenderung seret. Tak sedikit perusahaan yang gulung tikar akibat tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga menghambat proses produksi dan investasi. Dalam teori pasar, di mana berpotongan agregat demand dan agregat supply, jika lebih besar dari permintaan, maka harga suatu barang akan murah. Sebaliknya, jika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga barang tersebut akan mahal. Sama halnya dengan pasar uang, jumlah uang yang beredar sangat dipengaruhi perpotongan kurva agregat demand dan agregat supply yang nantinya akan mempengaruhi harga barang yang diproduksi. Hal ini seperti efek domino dalam perekonomian. Jika uang yang beredar di masyarakat banyak melebihi kebutuhan konsumen, hal ini akan memicu barang-barang umum naik sehingga menimbulkan inflasi. Inflasi karena kelebihan uang ini disebut dengan fenomena moneter. Sedangkan inflasi karena kekuatan perekonomian suatu negara disebut dengan fenomena struktural, di mana dalam perekonomiannya cenderung kaku yang tidak mudah dapat melakukan perubahan mengikuti iklim ekonomi yang sebenarnya terjadi dan yang sebenarnya harus dilakukan untuk mengatasi inflasi yang disebabkan masalah struktural dan otoritas magnet. Maka perlu adanya pengendalian jumlah uang beredar.
Pengaturan ini merupakan salah satu kerangka kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai uang dan mendorong kegiatan perekonomian. Itulah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.